Jadi terima kasih atas kedatangannya Mas. Jadi bisa saya ceritakan sedikit terkait SBS Special Blood Surabaya ini ya mulai tahun 2006 saya buka itu ya. Saya mulai bisnis kuliner SBS ini mulai 2006. Sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan lebih dari sekitar hampir 15 tahun. Dan pencapaian untuk sampai titik saat ini memang suka dukanya banyak. Jadi memang kalau kita bisnis kuliner itu perlu konsisten, perlu komitmen di dalam masalah kualitas dan di dalam menjaga pelayanan di pelanggan-pelanggan kita. Itu yang menjadikan SBS kita ini yang di Kayun, Ahmad Yani, Kediri dan yang di Sidoarjo itu bisa eksis sampai saat ini. Jadi alhamdulillah dengan komitmen kita seperti itu, bisnis yang kita rintis mulai tahun 2006 ini bisa bertahan sampai saat ini. Suka dukanya, ya dukanya juga banyak awal-awal buka itu. Jadi kita buka itu kebetulan tidak langsung ramai. Pernah kita mengalami buka itu 6 bulan tutup. 6 bulan tutup itu tidak mengurangi, untungnya tidak sampai menjadikan trauma buat kita. Jadi saya juga evaluasi kenapa dengan kualitas SBS seperti ini kok tutup. Padahal secara logika, secara rasa ini sudah sangat worth it. Dalam arti sudah punya nilai jual. Alhamdulillah dengan tutupnya gerai kita yang pertama itu, dengan buka lagi setahun setelah itu alhamdulillah langsung kita bisa diterima sama pasar gitu ya. Dari situ kita mulai menata lagi. Jadi apa-apa yang kemarin menjadikan kita tutup itu kita evaluasi, kita setting ulang supaya perjalanan ke depan itu lebih baik. Ya terutama pasti di masalah kualitas dan pelayanan. Itu kalau di kuliner itu menurut saya itu adalah dua esensi yang harus dijaga. Kualitas dan pelayanan. Kalau masalah marketing, masalah nanti rame atau tidak, itu nanti memang market yang menentukan. Tapi kalau kita bisa jaga di kualitas dan pelayanan, terutama di kualitas itu ya, kita konsisten di itu insya Allah akan hasilnya pasti positif, bagus. Begitu Mas. Spesial karena khusus untuk yang di Kayun ini juga saya bersama teman saya yang mungkin banyak dikenal di Indonesia ya mungkin ya. Saya bersama sahabat saya yang sudah seperti saudara saya yaitu Andra Ramadan. Dia adalah gitaris Dewa 19. Jadi kenapa banyak artis-artis ataupun banyak public figure itu mampir ke sini ya mungkin karena di samping Andra itu adalah legenda musik Indonesia ya, dan SBS itu juga legenda kuliner. Jadi itu adalah sesuatu yang match buat saya gitu ya. Buat SBS terutama. Jadi sama-sama legendanya kalau menurut saya. Awalnya memang kita ini pertemanan mulai tahun 92. Jadi dari kuliah di UNER saya pertama dekat sama Mas Hari Lasso. Karena memang kita satu kelas dan kebetulan saya juga sering suka musik, jadi akhirnya singkat kata kita ketemu sama teman-teman Dewa yang lainnya. Dan saya juga salah satu penggemar Andra, jadi dia tuh kan gitaris yang saya nilai permainannya itu enak didengar gitu ya. Jadi saya sempat ngefans sama Andra gitu ya. Tapi akhirnya juga kita suka kuliner, sering jajan bareng, sering pergi bareng, dan hobinya juga sama ya, sama-sama kuliner. Kita dulu seneng jajan sama Andra itu. Awalnya dari situ. Kita nggak ketemu lama dia karena selama di Jakarta, dan saya sudah
buka SBS itu mulai 2006 tadi saya ceritakan. Ya tahu-tahu di 2009 itu Andra menyampaikan ke saya bahwa dia ingin mempunyai suatu bisnis. Nah, kebetulan yang dipilih adalah kuliner gitu. Dan saya pada saat itu memang sudah jalan bisnis kuliner. Jadi Andra langsung tertarik dan memilih SBS ini untuk dijadikan salah satu lini bisnisnya Andra. Karena kita sudah, pertemanan kita sudah lama dan kita juga sudah saling percaya satu sama lain, kayak saudara. Akhirnya saya juga mendapatkan amanah ini meskipun Andra ada di Jakarta. Jadi saya menjalankan usaha ini karena dukungan support dari Andra juga. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini juga berjalan dengan baik. Jadi karena kita mengalir dan kita tidak saling men-setting, kita ini mengalir apa adanya, saya dipertemukan dengan mitra bisnis, meskipun itu dalam kurung teman baik saya, karena belum tentu teman baik itu bisa menjadi mitra bisnis yang baik. Suka dukanya itu yang kita alami dalam sekian puluh tahun, dan alhamdulillah kita ini karena berangkatnya awalnya itu memang untuk mencari kebaikan, bukan mencari uang, semata-mata mencari uang. Kita mencari berkah di sini itu. Akhirnya ya suka duka itu kita lewati sampai saat ini dan alhamdulillah progresnya itu bagus. Tidak menampik juga pasti dalam suatu bisnis ataupun ini ibaratnya kayak rumah tangga ya dalam tanda kutip itu pasti ada apa namanya itu pernik-perniknya. Tapi itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu ya. Nah, tapi karena itu tadi, karena masalah trust, terutama Andra percaya dengan saya dan saya percaya dengan dia, dan bisnis ini pun juga kita bikin bukan untuk jangka pendek, tapi untuk waktu yang panjang. Jadi kita di sini modalnya hanya kepercayaan, kejujuran, gitu ya. Akhirnya ya pertemanan kita pun dan bisnis kita pun juga berjalan dengan baik. Jadi itu yang tadi mungkin dukanya ya. Dukanya jadi awal buka yang di Kayun ini, ujian pertama adalah sepi pembeli. Padahal merek SBS itu sudah pada saat 2009 itu sudah terkenal. Tapi malah di tengah kota, di pusat kota, itu bayangkan waktunya jam makan siang tidak ada orang makan. Itu yang membuat saya juga pertama agak keder, Mas, pasti. Tapi Andra pun melihat situasi seperti itu juga bilang sama saya untuk membesarkan hati saya pada saat itu juga. Isma sabar aja dilakoni, rezekinya ini memang ya sampai sakmono. Jadi bismillah lah kak popot pokoknya. Ya itu yang membuat saya kenapa sama Andra bisa sejauh ini, karena Andra bisa mengerti keadaan. Berbekal itu mungkin dia dengan saya melihat merek SBS pun dia yakin bahwa dengan kualitas seperti ini kalau rame itu hanya menunggu waktu aja. Yang penting kita bisa konsisten di mutu, karena kesuksesan ataupun rame itu tadi itu adalah proses. Kalau kita bisa jaga mutu, kita bisa jaga kualitas, jaga pelayanan, rame itu tinggal tunggu waktu. Menurut saya seperti itu. Kalau yang untuk pandemi itu memang cerita sedih buat kita semua sebetulnya kan gitu ya. Tapi dalam mensikapinya itu pun juga butuh mental ataupun butuh jiwa besar. Karena kita itu memang tidak dimampukan oleh keadaan, tidak dimampukan oleh kondisi. Banyak pembatasan-pembatasan. Pukulan berat pertama pada saat itu namanya PSBB. Itu begitu diterapkan, nah yang paling parah kena dampak itu adalah di Kayun ini. Di mana omset itu pada saat itu tinggal 10%, tapi tetap saya jalani dan saya sampaikan semua ini ke Andra. Dia bilang ya wis dicoba dulu Pak, ya cobaan sih Pak, ya apa ini. Akhirnya saya coba, ternyata memang tidak bisa. Akhirnya harus tutup selama 2 bulan. Otomatis kan karyawan harus kita rumahkan, ya. Terus ke depan itu setelah 2 bulan itu bagaimana, itu betul-betul gelap.
Jadi terutama saya di pelaku kuliner itu yang biasanya itu kuliner itu tahan akan goncangan-goncangan ekonomi, kena pandemi ini pun juga kita habis. Gak bisa napas gitu kemarin. Jadi akhirnya ya alhamdulillah dengan PSBB dengan seperti itu juga menjadikan kita semakin dewasa dalam mensikapi perubahan. Jadi sekarang ini dengan adanya pandemi ini itu yang berubah itu attitude. Jadi kebiasaan pelanggan itu sekarang sudah agak berubah. Jadi yang biasanya itu kalau makan penyetan itu kan enaknya langsung kita makan di tempat, sekarang harus bungkus. Nah itu mau tidak mau itu mempengaruhi pola daripada kebiasaan orang biasanya harus makan di tempat, sekarang harus bungkus. Mau tidak mau itu juga mempengaruhi penjualan kita. Cuman alhamdulillah dengan vaksinasi dan dengan pelonggaran-pelonggaran ini seperti tim ngobar bisa lihat tadi, alhamdulillah pelanggan-pelanggan kita sudah mulai balik gitu ya. Meskipun belum seperti yang kemarin. Minimal kualitas ataupun pelanggan-pelanggan kita sudah kembali lagi gitu. Jadi itu yang membuat kita tetap semangat dan tetap optimis ke depan. Ya memang kita harus merubah, mungkin harus sisi online harus kita genjot juga, karena makanya kita bermitra dengan Gojek dan Grab kan gitu ya. Karena pelanggan itu juga berubah, ada perilakunya itu. Jadi perilaku konsumen itu berubah dengan adanya pandemi ini. Nah kita harus menyesuaikan. Nah kalau kita tidak menyesuaikan juga berat. Makanya seperti yang jenengan lihat saya banyak promo-promo juga. Ya wis minimal untuk mengembalikan orang supaya ingat dengan kita gitu. Gitu. Jadi kalau sajakan saya ya monggo kita kembali makan di SBS. Otomatis kan dengan adanya prokes, karyawan-karyawan kita yang sudah divaksin gitu ya, jangan takut-takut lah ibaratnya begitu. Kita pun juga sudah mengurangi tempat duduk juga sekarang ini juga. Seperti jangan lihat di bawah juga tempat duduknya sudah kita kurangi kapasitasnya gitu ya. Nah, ajakan saya ya ayo kita semarakkan lagi kuliner asli Surabaya. Ya, karena SBS ini asli Surabaya. Jadi wajib kita pelestarikan, wajib kita semarakkan lagi gitu ya. Nah, sing pasti enak pol kan gitu ya. Jadi seperti yang jenengan rasakan, jenengan sendiri tadi, memang kita utamakan kualitas dan kita akan memberikan yang terbaik lah pasti untuk pelanggan kita.